Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu kita akan lebih banyak berbicara tentang sebenarnya di praktek lapangan itu bagaimana sih cara kita bertindak sebagai seorang desainer grafis, kemudian menerapkan teknik AIDA marketing. Oke, jadi ini sebenarnya lebih ke subjektif ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman atau experience yang sudah saya lakukan. Walaupun saya profesinya bukan seorang desainer grafis beneran, tapi paling tidak ini adalah teknis yang biasa saya lakukan ya ketika menyelesaikan problem dari customer menggunakan bahasa visual. Jadi memang seorang desainer grafis itu terbiasa menyelesaikan masalah user atau customer atau klien itu dengan menggunakan bahasa visual. Dan ini juga menjadi sebuah pembiasaan bagi saya pribadi ya. Jadi ketika ada masalah apapun, saya itu terbiasa mengkonsep dulu. Jadi saya mengambil sebuah kertas, pena, terus kemudian saya membuat mind mappingnya seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa yang biasa ngobrol dengan saya atau istilahnya sharing-sharing itu kan pasti tahu ya kenapa kok misalnya saya itu selalu mengambil sebuah kertas kosong kemudian mengambil sebuah pena atau pensil kemudian kita melakukan diskusi dan saya mengorek-ngorek istilahnya memberikan poin to the point kira-kira apa sih yang harus diselesaikan seperti itu. Oke, lanjut. Lantas bagaimana caranya sih? Teknisnya itu seperti apa? Nah, kita bicara teknis dan juga prinsip ya di sini ya. Yang pertama, yang biasa saya lakukan itu pertama-tama secara prinsip itu kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu gimana sih prinsipnya? Intinya semakin banyak data yang kita peroleh dari user itu semakin mudah kita mengolahnya menjadi sebuah produk. Dan ini secara prinsip kita mengetahui kebutuhan user dengan jelas. Oke, biasanya secara teknis yang biasa saya lakukan ketika teknik mengumpulkan data ini sifatnya alamiah, jadi saya bisa melakukan interview dengan user atau ngobrol dengan user. Atau ketika di forum, saya mendengarkan keinginan dari user itu seperti apa, kemudian saya mencatatnya gitu ya. Langkah yang kedua adalah saya biasa membuat brief, jadi mendeskripsikan user dan juga kebutuhannya itu apa. Nanti untuk briefnya bisa saya kasih contoh di uh, yang paling bawah, presentasi yang di sini yang paling bawah. Terus kemudian saya terbiasa untuk menyuruh user memberikan contoh sampel produk yang diinginkan. Jadi selain saya melakukan interview, kemudian saya membuat sebuah brief, itu saya juga minta kira-kira eh, yang diinginkan itu seperti apa sih sampelnya, sampel produknya. Contoh ketika orang itu pengen dibuatkan brosur oleh saya gitu ya, saya akan tanya kira-kira brosur yang diinginkan kurang lebih seperti apa tuh. Nah, hal ini sangat penting karena ini juga menjadi pedoman atau tolak ukur supaya kita itu bisa membuat produk yang sesuai dengan ekspektasi customer atau konsumen gitu. Kemudian yang terakhir adalah meminta data dan informasi yang jelas dan rinci dari produk yang mau kita olah. Nah, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman tuh merasa kesulitan membuat sebuah desain, itu sebenarnya bukan karena teman-teman tuh nggak bisa, tapi biasanya kita terjebak pada bahan yang mau kita olah itu biasanya masih sedikit. Contoh ketika teman-teman saya kasih tugas untuk membuat sebuah brosur tentang promosi program studi, kalian akan merasa kesulitan karena kalian tidak istilahnya mengumpulkan data-data yang bisa diolah untuk menjadi sebuah brosur. Paling tidak kalian bisa mengumpulkan data-data berupa informasi pendaftaran, kemudian alamat, kemudian prestasi yang bisa dicapai beberapa tahun belakangan itu apa, dan produk yang seperti profil lulusan itu apa. Baru teman-teman kalau bahannya sudah komplit bisa diolah. Ibarat teman-teman masak nasi goreng gitu ya. Teman-teman itu pengen masak nasi goreng, bahannya cuma ada nasi, kemudian garam, dan juga bawang putih. Tapi nggak ada lombok atau cabai gitu ya. Kira-kira apakah enak nasi gorengmu? Nggak enak kan? Nah, seperti itu. Jadi intinya di tahapan ini semakin banyak data yang dikumpulkan itu semakin bagus dan semakin mudah kita itu untuk mengolahnya menjadi sebuah produk grafis gitu ya. Terus yang kedua adalah mempersiapkan solusi. Di sini secara prinsip kita menentukan konsep dan juga elemen yang nantinya dipakai dalam pembuatan produk. Nah, secara teknisnya di sini kita menentukan konsep produknya itu seperti apa. Untuk berbicara konsep itu kita tadinya bisa melakukan browsing gitu ya. Atau seperti yang sudah saya sarankan sebelumnya, kita menanyakan kepada user atau customer kira-kira contohnya kayak gimana sih yang dipengini gitu ya. Terus yang kedua kita menyiapkan elemen produk. Menyiapkan elemen produk ini lebih banyak berbicara mengenai seperti gambar yang dibutuhkan, terus kemudian font yang digunakan,
terus kemudian beberapa hal terkait informasi produk, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita menghasilkan sketsa atau gambaran mengenai bentuk produk secara mentah dan kasar. Kalau awal-awal kita memang kesulitan menghasilkan sketsa ya. Jadi sketsa di sini tidak fanatik, teman-teman harus membuat di kertas kemudian mengorek-ngoreknya itu enggak. Tapi kalau sudah terbiasa, yang biasa saya lakukan adalah saya berimajinasi atau membayangkan sekiranya produk itu yang mau dibuat itu nanti seperti ini. Oke, saya punya bahan nanti tak olah seperti ini. Sudah cukup saya simpan di memori. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, di awal-awal teman-teman bisa menggunakan alat bantu untuk menggunakan catatan gitu ya, atau catatan atau sketsa. Dan yang ketiga, setelah mempersiapkan solusi, lakukan eksekusi. Nah, secara prinsip, untuk eksekusi gunakan aplikasi desain grafis yang nyaman untuk kalian gunakan. Sekali lagi, yang dinikmati oleh user dan customer adalah hasil produk, bukan aplikasi yang dipakai. Kalian pernah nggak sih ketika datang di katakanlah percetakan gitu ya, yang selalu kalian notice itu adalah hasilnya, bukan? Kalau kalian amati dari teman-teman desainer dan juga klien yang duduk di sampingnya, biasanya kan di percetakan tuh ada ya. Nah, itu yang selalu dikeluhkan atau istilahnya selalu diberikan rekomendasi dan saran itu adalah kontennya. Jadi bukan tool yang dipakai itu apa. Nah, jadi secara teknis gunakan aplikasi yang nyaman digunakan. Jika ada aplikasi yang lebih mudah penggunaannya, pakai saja nggak apa-apa. Dan kita nggak harus fanatik terhadap produk aplikasi desain grafis kelas berat seperti produk Adobe dan juga Corel. Sekarang kalau teman-teman lebih katakanlah gini, gampangannya kalau teman-teman lebih nyaman mengedit menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau menggunakan Paint, itu silahkan pakai aja nggak apa-apa. Yang penting kalian nyaman menggunakan tool tersebut. Ingat, itu hanya tool. Sekali lagi, kreativitas dan juga teknisnya dan juga hasilnya itu bergantung pada teman-teman sendiri. Jadi bukan bergantung pada tool gitu ya. Memang produk-produk seperti Adobe dan Corel itu memiliki fleksibilitas untuk menghasilkan produk-produk yang bagus gitu ya. Cuma sekali lagi, gunakan aplikasi yang kalian tuh nyaman penggunaannya. Jadi nggak nunak-nunuk gitu ya, dalam artian bahasa Jawanya nunak-nunuk gitu ya. Terus yang keempat adalah siap merevisi. Secara prinsip, ketika merevisi, turuti saja keinginan user. Meski tidak sesuai dengan kaidah desain grafis atau dengan keilmuan yang kita pelajari. Itu nggak masalah, it's okay. Turuti saja kebutuhan dari user gitu ya. Dan secara teknis di sini turunkan ego, kemudian kita harus sabar, kemudian merevisi sesuai dengan keinginan user, kemudian menurunkan ego lagi, kita bersikap sabar lagi. Dan yang terakhir adalah jika memang ingin memberikan masukan, itu sifatnya nggak memaksa. Jadi gini, kita itu sebagai seorang desainer atau istilahnya melayani jasa pembuatan desain gitu ya, itu terkadang ada sisi egoisitas. Saya juga pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi saya merasa saya sudah cukup mampu atau saya memiliki kemampuan seorang desainer grafis, dan saya ketika disuruh, Mas tolong buatkan brosur A gitu ya, brosur promosi A. Tanpa saya tanya bahannya apa, kontennya apa, saya biasa langsung mengeksekusi. Dan ketika langsung mengeksekusi dan saya memberikan effort maksimal kepada produk tersebut, ketika saya berikan kepada user, ternyata user atau customer itu tidak sepakat. Waduh, bukan seperti ini Mas yang saya inginkan. Secara otomatis akan ada rasa emosi ya, dan juga kadang kita akan berpikir, waduh kita sudah capek-capek membuat tapi kok istilahnya nggak bisa diterima oleh customer. Nah, itulah kenapa dari sini kita bisa belajar bahwa sikap dari seorang desainer grafis itu harus mampu terbuka dengan segala kemungkinan dan harus bersabar. Sekali lagi, kita membuat produk yang diinginkan oleh user, bukan yang diinginkan oleh pribadi kita, bukan yang diinginkan oleh ego kita. Bisa dipahami ya? Nah, terus kita di sini langsung saja simulasi ya. Jadi simulasinya seperti apa? Jadi ini brief user ya, seperti yang saya katakan tadi di awal pada tahap pengumpulan data. Jadi ini ada konten sosmed unit P2P Unipma yang projectnya itu dimulai pada tanggal 5 bulan Desember 2020. Jadi saya itu mengikuti sebuah rapat di unit P2P karena saya juga tergabung di unitnya Pusat Pengembangan Bahasa. Di situ saya kenal ada seorang wanita bernama Bu Fitra. Saya tidak tahu usianya, saya kira-kira saja usia sekitar 30-an. Seorang dosen di salah satu universitas EGZ di Madiun. Nah, kemudian dia bertindak sebagai kepala unit pengembangan pusat dan bahasa di kampus tersebut.
Dan beliau ini membutuhkan desain untuk produk pelatihan bahasa bagi masyarakat umum. Nah, dan target pasar yang diinginkan yang dicapai itu tidak dijabarkan secara detail sih. Jadi ketika rapat itu memang tidak dijabarkan secara detail, namun dari apa yang dipaparkan itu saya melihat atau saya mendengarkan yang biasanya pakai produk B2B itu berasal dari fresh graduate, kemudian seorang yang ingin melaksanakan kuliah ke luar negeri, para pelamar pekerjaan dan juga sejenisnya. Dan produk dibuat itu nanti untuk postingan di sosial media Instagramnya B2B, kemudian di status WhatsApp dan sejenisnya. Setelah itu eh, produk yang dibuat itu berfungsi untuk menampilkan layanan apa saja yang dimiliki oleh unit B2B ini. Nah, brief user ini merupakan output dari tahapan pengumpulan data. Dan biasanya ini didapatkan dari hasil ngobrol santai atau istilahnya kita mendengarkan forum gitu ya. Nah, tidak hanya itu, biasanya saya meminta untuk user atau customer itu memberikan sampel, paling enggak bahan yang dimiliki dari Bu Fitra itu seperti apa. Nah, di sini saya punya bahan balihonya ya, ada pusat pengembangan bahasa, di situ ada berapa pelayanan pelatihan dari 1 sampai poin 7 dan di bawahnya ada informasi terkait tempat unitnya di mana dan nomor yang bisa dihubungi. Dan yang kedua, di sini Bu Fitra mengambil sampel kompetitor. Jadi sampel kompetitornya itu diambil dari apa ya, yang sama-sama program yang sama, cuma ngambilnya itu dari produk booklet gitu ya. Sedangkan memang bahannya itu dari baliho, sampel komputer dari booklet, cuma yang diinginkan adalah feed Instagram. Itu nggak masalah. Di situ saya mempersiapkan solusi ya dengan cara mengambil salah satu sampel yang dirasa cukup mewakili dan bagus untuk dibuat produk baru. Secara konsep terdapat elemen, kalau kita lihat di sini ya, itu terdapat satu gambar high resolution ya, kemudian memanfaatkan layout simetris. Kalau kita lihat antara kanan, kiri, tengah, bawah itu simetris, hampir simetris. Kemudian ada beberapa icon vektor ya, ada vektor, ini vektor. Terus ada dua jenis tipe font. Dominan menggunakan tipe fontnya itu adalah sans serif. Oke, saya sudah punya bahan, saya sudah punya sampel, kemudian lakukan teknik amati tiru modifikasi dan buat produk baru. Tahap ini untuk melakukan eksekusi saya menggunakan Canva ya, karena saya pikir Canva itu memiliki kemudahan dan juga kesimpulan dan cocok dipakai untuk pengerjaan proyek cepat. Gitu. Jadi untuk pengerjaan ini cukup sehari jadilah. Saya kerja mulai dari jam berapa ya? Dari pagi sampai siang itu sudah selesai. Gitu. Dan untuk eksekusi ini biasanya saya menawarkan lebih dari satu produk opsional yang bisa dipilih oleh user. Karena sifatnya di Instagram itu kan bentuk ukuran filenya kan kecil, pixelnya juga kecil, beda dengan baliho brosur flyer. Di situ saya membuat menjadi 3 bagian atau memproduksinya menjadi 3 bagian. Dan alhasil setelah kita melakukan eksekusi, hasilnya seperti ini. Jadi di sini sesuai komponen yang sudah saya pelajari tadi ya, ada satu gambar high resolusi, kemudian ada vektor ya, terus kemudian ada tulisan menggunakan sans serif, kemudian ada 2 tipe font gitu ya. Oke, dan kemudian ada efek bold juga di sini. Nah, di sini saya membaginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada pelatihan bahasa Inggris, ada ilustrasi anak membaca buku, dan juga di bawahnya detailnya. Terus kemudian di tengahnya juga ada sebagai bentuk attention ya, atau daya tarik ya. Anak yang sedang istilahnya menulis gitu ya, ada pusat pelayanan TOEFL, TOEIC gitu ya. Terus kemudian pelatihan bahasa Asia, di sini saya masukkan unsur vektor. Jadi memang ada pelatihan bahasa Asia seperti bahasa Korea, Mandarin Jepang. Untuk bahasa Jepangnya, representasinya saya memilih vektor Gunung Fuji. Terus kemudian untuk Mandarinnya ada semacam bangunan dari Cina. Terus kemudian untuk Koreanya saya menambahkan bangunan seperti ini dari Korea gitu ya. Dan saya kasih transparansi untuk bunga sakura. Nah, seperti itu. Oke, eksekusi solusi sudah selesai. Ya. Biasanya saya akan mengembalikan lagi ke customer untuk melihat produknya. Dan biasanya memang ada revisi. Nah, di revisi tahap 1 ini teman-teman secara teknis silakan istilahnya
memberikan hasilnya, terus kemudian tanyakan kira-kira ada yang perlu dirubah lagi enggak, atau ada yang perlu direvisi lagi enggak. Ini hasil chattingan saya. Di sini yang perlu dirubah itu unitnya dihilangkan nggak apa-apa, diganti menjadi pusat pengembangan bahasa. Terus kemudian layanan disesuaikan dengan baliho, oke. Terus untuk nomor HP-nya itu paling nggak pengennya bisa dimasukkan di dalam feed Instagram. Cuma di sini saya punya rekomendasi bagaimana Bu kalau dimasukkan di bio Instagram saja. Jadi untuk masalah tempat, terus kemudian untuk nomor yang bisa dihubungi itu dimasukkan di bio saja, karena itu lebih fleksibel gitu ya. Tapi ini sifatnya nggak memaksa, kalau memang beliau istilahnya pengen tetap kekeh dimasukkan di feed, ya nanti kita buat feed baru yang kontennya lebih simpel lah, lebih mengutamakan kepada action to call-nya. Terus kemudian ini juga ada revisi tentang penulisan huruf besar dan kecilnya, seperti itu. Nah, akhirnya setelah melakukan revisi, jadi revisi tahap 1, akhirnya saya rubah yang pertama hasilnya seperti ini, saya rubah menjadi sebelah kanan ini ya. Jadi lebih rapi. Saya memperhatikan kerningnya dan juga hidungnya seperti itu. Diselarasin. Jadi besar kecilnya saya memperhatikan besar kecilnya, terus kemudian tulisan miringnya, kemudian kesesuaian pelayanannya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah, ini adalah praktik simulasi gitu ya. Jadi ketika menerapkan konsep amati tiru modifikasi itu. Terus bagaimana cara kita menerapkan konsep AIDA di sini? Ini mendesain produk dengan AIDA itu sebenarnya caranya ya hanya memasukkan unsur AIDA-nya saja, nggak usah ribet-ribet. Kita cuma berpikir A itu adalah ingat daya tarik, kemudian menimbulkan kebutuhan, kemudian keinginan dan juga tindakan. Jadi produkmu harus punya daya tarik, kemudian ada kebutuhan yang bisa dilihat oleh user, kemudian dari kebutuhan itu langsung beralih ke keinginan user untuk membeli, kemudian tindakan menghubungi pihak penjualnya, seperti itu ya. Oke, kita lihat ini beberapa produk yang sudah saya buat juga sama di unit P2B. Jadi ini dulu ya, jadi dulu saya membuat sebuah pas waktu itu rame-ramenya pendaftaran CPNS dan membutuhkan pelatihan bahasa Inggris ya. Saya diminta untuk membuat semacam flyer untuk produk gitu ya. Di sini kita langsung fokus kepada AIDA-nya saja. Kira-kira di sini yang menjadi attention atau daya tarik itu adalah ini ya, ada tulisan TOEFL prediction untuk CPSN, CASN ya. Terus kemudian interest-nya adalah nih, kami melayani program pelatihan dan tes TOEFL prediction untuk program pelatihan CPSN, CPNS dan juga CASN. Dan kemudian ada desire-nya. Desire-nya itu ada hasrat ketika nanti calon konsumen itu mengikuti pelatihan itu nanti akan mendapatkan pengalaman mengikuti pelatihan dan tes TOEFL prediction terhemat dengan pelayanan yang berkualitas gitu ya. Jadi dengan seperti itu otomatis orang itu akan berhasrat untuk wah, nggak masalah, hemat dan juga berkualitas dan bisa digunakan untuk mendaftar CPNS atau CASN. Terus baru kita kasih action to call-nya. Jadi ada tempat yang ingin tuju, kemudian nomor telepon dan sebagainya. Kemudian ini masih temanya sama, jadi saya membuat dua produk. Yang pertama adalah seperti semacam pengantar, yang kedua adalah lebih detailnya itu seperti apa. Nah, di sini action to call-nya itu ini ya, Anda membutuhkan pelatihan tes TOEFL prediction dengan harga terjangkau, bergabunglah dengan kami. Nah, biasanya untuk teknik menggunakan kata-kata ini adalah teknik copywriting. Teman-teman bisa pelajari secara otodidak atau mandiri dan perlu banyak berlatih juga. Terus kemudian setelah ada attention, ini interest ya. Interestnya adalah pelaksanaannya step ini, kemudian pelayanan cepat, sertifikat 1 hari jadi. Ini semacam interest ya. Jadi yang bisa didapatkan atau benefit yang bisa didapatkan konsumen itu apa. Dan kemudian desire yang membuat orang itu pengen daftar itu apa, atau harus mendaftar itu kita kasih desire. Ada tulisan kuota dan peserta terbatas gitu ya. Baru action to call-nya di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian desire-nya juga di sini selain ini ya, kuota dan peserta terbatas, ini juga bisa satu peserta rupiah 400.000 minimal 3 peserta dalam satu kelas. Jadi detail-detailnya seperti ini. Tarif normalnya awalnya segitu, kemudian kita kasih potongan menjadi segini 400.000. Oke. Terus ini juga sama, ini kalau ini lebih ke marketing jurusan ya. Jadi kita di jurusan sistem informasi, saya membuatkan sebuah flyer atau banner gitu ya.
yang cukup fleksibel. Kita di sini saya berpikir bagaimana menarik menarik minat dari seorang viewer, karena target market kita adalah anak-anak muda, ya kan? Dan juga mungkin juga ada kelas pekerja. Di sini saya memberikan atensinya yang menjadi pengaitnya itu adalah gambar ilustrasi di mana ada seorang laki-laki melihat beberapa semacam konsepan desain gitu, yang mereka akan menggunakan efek keren gitu. Terus ada interestnya adalah pengen kuliah, ya, interestnya adalah pengen kuliah, kemudian benefitnya itu nggak pengen yang biasa-biasa saja. Ini juga termasuk desire juga, jadi ada kombinasi interest dan desire. Kemudian langsung action to call-nya masuk ke program studi informasi, ada alamatnya, dan juga di sini ada action to call. Gitu ya. Jadi semakin ke sini memang di sini saya menerapkan simple design ya. Jadi di dalam desain itu memang attention, interest, desire, dan juga awareness-nya action to call-nya itu memang tidak terlalu banyak dan juga hampir mirip tipis-tipis, yang penting ada. Gitu. Ini juga sama konsepnya. Yang menjadi daya tarik itu adalah tulisan codingnya, kemudian ada laptop saja. Jadi seolah-olah kita kuliah hanya menggunakan laptop gitu ya. Kemudian interest, desire-nya di sini ada pertanyaan ya. Jadi pengen tahu bagaimana cara buat aplikasi kekinian, ya kan? Langsung action to call. Gitu ya. Nah seperti itu. Ini lebih ke simple design. Ini juga sama ya. Jadi yang menjadi daya tarik itu apa? Attention-nya. Jadi ada bantuan 30% biaya pendidikan selama kuliah. Yang menjadi interest apa? Yang menjadi menarik juga sama. Jadi sini kuliah mahal butuh solusi. Kemudian desire-nya adalah hasratnya untuk memperkuat hasrat biar mau masuk ke program studi itu apa? Kami hadir membawa segala bentuk kemudahan di setiap kesulitanmu gitu ya. Dan yang terakhir adalah action to call-nya adalah PMB Unipma Ajadi. Dan ini selain ini juga bisa termasuk attention ya, daya tarik ya. Jadi kalau saya membuat sebuah desain biasanya memang saya milih gambar yang resolusinya cukup tinggi, terus kemudian saya perkuat di bagian desire ya, dan juga interestnya itu apa. Jadi setelah gambar resolusi tinggi yang menjadi menarik, interest, kemudian desire-nya apa, baru action to call. Oke, saya rasa cukup segitu ya. Jadi perkenalan tentang beberapa hal tentang simulasi ya, simulasi yang biasa saya lakukan gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman di sini sudah cukup dan teman-teman harus mulai banyak berlatih supaya bisa memiliki kemampuan mengamati, meniru modifikasi, dan juga mengkolaborasikan dengan konsep AIDA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.